Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkenan menyaksikan presentasi dari kami. Saya dari Subisono, NIM 211043104. Dan saya Madan Abdul NIM 11. Dan saya mata pertama NIM saya 10. Di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu tentang notasi ilmiah. Pengertian dari notasi ilmiah adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan aljabar, nada musik, dan ujaran atau fonetik. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah ialah bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan. Kutipan bagi menjadi dua jenis, pertama kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Dan yang tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intinya saja. Catatan kaki dijadikan sebagai pemenuhan proyek sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki digunakan sebagai pendukung keabsahan, penemuan ataupun pernyataan penulis yang dikandung di dalam teks atau sebagai penunjuk tempat yang memperluas pembahasan yang dilakukan. Aplikasi Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi yang membantu dalam titipan, tulisan dan pemformatan sintase atau sintadian dan menghindari dari plagiasi dan dapat melacak keaslian suatu referensi. Selanjutnya ada teknik memotif berdasarkan bentuknya. Di antaranya satu, kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola yang memasang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Satu, pola teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Kutipan terintegrasi dengan teks dan kutipan diawali dengan diakhiri oleh tanda petik. Jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis harus sama. Dua, kutipan tidak langsung. Karakteristik kutipan tidak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis penulisannya berikut. Satu, terintegrasi dengan teks utama, tidak diambil oleh tanda kutip. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Itu pun jika 1,5 atau 2 spasi. Jika menyatukan sumber kutipan. Jadi berdasarkan penulisan sebelumnya. Hiasi supaya bukan ditulis berdasarkan yang dipilih. Satu, nama pengarang tanpa berbalik urutannya. Dua, jika nama dalam tulis lengkap dari judul arah tulis catatan kaki menggabungkan. Tiga, judul dagangan. Empat, satu halaman dapat disingkat halaman atau enggak. Terus. Menurut dari majalah saat Ahmad Tarifin menimbang paradigma liberalisme dalam paragraf persekolahan itu tanda turunnya Pekalongan Bu yang pendidikan Islam selain Pekalongan nomor 1 ini 2005. Ya, kalau betul dari footnote dari surat kabar
tetapi dari Rohmat Sugati menuliskan mitos dari perempuan pada dulu di Semarang ke Suara Merdeka. Selanjutnya ada teknik memberi simbol. Perhatikan ini penting. Apabila penulis menganggap bahwa ada suatu kesalahan dalam kutipan terdapat dinyatakan dengan menulis simbol sik dengan tanda seru langsung setelah kesalahan tersebut. Contoh, Indonesia berhasil sik tanda seru meraih emas. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka banyak ragamnya. Berikut adalah cara penulisan daftar pustaka yang wajib digunakan dalam penulisan karangan ilmiah. Tulis tajuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. Gunakan alinea menggantung atau menonjol. Jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah satu spasi. Sedangkan jarak antara sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis atau nama lembaga yang menerbitkan sumber bacaan, bukan berdasarkan urut angka atau huruf bulat tidak dicantumkan. Daftar pustaka berdasarkan sumber buku, penulisan nama pengarang bersalin dengan menghubungi tanda koma tanpa menggunakan guna akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 koma, maka menggunakan singkatan dan yang baru. Berikutnya ada keunggulan aplikasi Mendeley. Banyak keunggulan yang dimiliki oleh program ini. Di antaranya satu, karya ilmiah yang kita upload di Mendeley secara otomatis diurutkan sebagai penulis, judul, tahun, dan penerbit. Dua, kita dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi di seluruh jurnal atau buku atau program yang mengandung kata yang kita cari. Tiga, setiap file yang kita tambahkan di dalam program Mendeley dapat diketahui detailnya otomatis secara lengkap tanpa harus kita tambahkan satu persatu. 4. Terhubung secara online dengan website. Jadi bagi kita yang memiliki akun Mendeley di internet dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer kita dan sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan kapanpun asal ada jaringan internet. 5. Dengan fasilitas web importer kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduhnya. 6. Dan untuk kelemahan hanya saat import file hanya bisa untuk koleksi digital dengan format PDF dan DOC. Dan untuk merestore, login atau sinkronasi data harus menggunakan laptop atau komputer yang sama. Assalamualaikum. Kesimpulan dari ilmu ilmiah adalah ilmu tentang sistem latih atau tanda yang menggambarkan bilangan ada atau bilangan atau memotif adalah sebagai kegiatan pengambil alih pertanyaan seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan ilustrasi atau memperkuat argumen di tulisan sendiri. Kemudian ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kutipan secara langsung adalah pengambil alihan pernyataan orang lain secara padanya sesuai redaksi yang terdapat di dalam sumbernya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pengungkapan berbagai maksud penulisan dengan kata-katanya sendiri atau yang diikuti dan menjawab pokok-pokok pikiran atau gagasan atau kesimpulan dari situasi. Terima kasih. Ini tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa dilayani. Monggo dilayani. Langsung saja ini sangat penting ya untuk buat proposal skripsi semuanya. Karena PKS harusnya pakai ini. Jadi ini coba segera juga nanti saya sudah dijelaskan. Coba mana? Iya, jadi ketua. Nanti jangan siap bertanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astamuji NIM 22. Di sini saya ingin bertanya. Sebutkan contoh
seperti apa itu aplikasi Mendeley. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Oke. Mas Rif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dito Rahman Yurdiansa, MIPA 1. Saya mau bertanya, apa manfaat dari penulisan notasi ilmiah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajib Nailul Fikri, NIM 35. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud kutipan terintegrasi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Setiawan, NIM 44. Saya ingin bertanya, apakah fungsi dari aplikasi Mendeley hanya untuk menyisipkan dan penulisan kata? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting untuk membuat karya makalah atau artikel langsung ya. Coba perhatikan. Jadi walaupun Anda masih maba itu harus sudah ini ya, sudah belajar. Jadi jangan nunggu semester berapa. Perhatikan notasi. Notasi itu adalah kalau Anda belajar di kalkulus atau matematika itu kan lambangnya ada masing-masingnya. Di sini bahasa Indonesia itu kita secara definisinya apa? Notasi itu adalah ini keliru. Sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada-nada dan ujaran. Ini notasi loh ya. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Catatan pendek yang perlu diketahui apa yang diingat. Ilmiah adalah bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan. Jadi artinya notasi ini tidak sekedar lambang, tapi ini khusus untuk karya ilmiah atau ilmu pengetahuan. Nah, jadi apa artinya notasi ilmiah adalah apa? Sistem atau lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan atau nada atau ujaran dengan tanda huruf. Nah, karena ini notasi ilmiah, berarti yang terkait dengan ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya. Nah, ini ada kutipan. Coba kalau Anda mau bikin latar belakang bab 1. Sini semua di sini. Kalau mau ambil kutipan, misalnya mau ambil karyanya siapa? Oh, apa ya latar belakangnya? Serat tebu itu ternyata bisa dikonversi jadi energi terbarukan. Cari, kenapa serat tebu bisa? Apa keunggulannya, kelebihannya? Dia mengandung apa? Bagaimana proses bisa menghasilkan bioetanol? Cari kutipannya dari karyanya siapa? Cari penelitian. Apa sih referensi itu? Jurnal penelitian bisa. Apalagi? Buku diktat yang bisa dijadikan referensi. Apalagi mas? Modul. Apa? Karya, skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau tesis S2, S3, disertasi. Proceeding bisa. Proceeding itu kumpulan artikel-artikel penelitian ya. Nanti Anda tugas keempatnya adalah membuat artikel penelitian dari tugasmu yang kemarin itu, tugas keberapa kedua? Apa? Kimia ya. Kimia apa pengantar ilmu lingkungan. Nah, di sini mengutip itu kegiatan pengambil alihan pernyataan seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk tujuan ilustrasi atau terpukul argumen. Jadi kalau di latar belakang, jadi setelah membuat paragraf, namanya paragraf misalkan paragrafnya ini ya, ini paragraf. Nanti kalau sudah selesai paragraf, sebelum titik, misalnya Soeharto nama 2017, ngerti nggak? Ya. Jadi pengarangnya namanya Soeharto. Kalau misalkan lebih dari dari 1 atau 2, tulis saja dan kawan-kawan dapat. Jangan all ya, itu bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris aja. Soeharto, DKK, tahun berapa? 2017. Nanti ya. Itu cara mencantumkan referensi. Nah, di sini kutipan itu ada langsung, ada tak langsung. Nah, kalau langsung itu adalah apa? Sesuai redaksi
kasih tanda petik ya biasanya. Tidak boleh menambahi mengurangi kalau langsung ya. Apa yang dinyatakan narasumber harus yaitu ditanda petik aja. Nah, kriterianya apa? Definisi, konsep yang sangat penting. Ya, yang boleh kutipan langsung loh. Apa syaratnya? Yang pertama, definisi. Misalkan, biomasa adalah apa? Bioetanol itu adalah apa? Teknik pengelasan itu adalah apa? Ya kan? Teknik pembakaran dalam motor itu apa? Adalah, itu definisi ya, boleh. Tapi tanda petik, kutipan langsung. Konsep yang sangat penting aja, yang terutama ada di pinjam pustaka. Peraturan dan perundang-undangan, paham ya? Kayak peraturan lingkungan hidup atau apa, Kemendikbud atau apa ya, macam-macam ya. Pendapatnya kontroversial. Kontroversial itu ya ada yang pro, ada yang kontra. Ya kan, tidak semua sama pendapat. Kemudian adalah ungkapan yang tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang. Oke, lanjut, Mas. Cara mengutip yang pertama, perhatikan cara mengutip. Kalimat yang kurang dari 40 kata atau 3 baris dapat, jangan banyak-banyak ya. Maksimal 40 kata atau 3 baris ya, jangan banyak-banyak. Disatukan dalam teks utama, menyebutkan pengarang, perhatikan pengarangnya, tahun terbit, dan halaman sumbernya. Tergantung pedoman ya, nanti kalau ada deskripsi, ikuti deskripsi yang dari mesin, jangan ngarang sendiri ya. Nama penulis yang dikutip boleh diletakkan dalam teks utama atau setelah kutipan. Nanti nggak maksudnya? Kadang ini, menurut Soehartono tahun 2018, bioetanol itu bisa lalalalas, ya kan? Ini PT, ya kan? Aja, tapi maksimal 3 baris. Atau pada tahun ini terus langsung sumbernya di belakang. Soehartono, tahun. Boleh ya di depan atau belakang. Ini contohnya, argumentasi adalah satu apa nih Mas? Nah seperti ini nama pengarangnya atau penulisnya, ini tahun, ini halamannya, itu ya. Lanjut terus. Yang tidak langsung adalah pengungkapan kembali maksud dengan bahasa sendiri, ya. Jadi tidak persis Mas. Kutipan tidak langsung itu boleh memakai bahasa sendiri, tapi tidak boleh menambah mengurangi kontennya, ngerti? Mau ngomong misalkan adonan kue tart sama donat ya jangan kue ini brownies, jangan mulai lagi, ngerti ya? Itu menambah-nambahkan nggak boleh, gitu ya? Nah kriterianya bukan konsep dan pengertian. Nah ini kebalikan. Jadi kalau tidak langsung itu bukan konsep, kenapa? Karena nggak boleh diutak-atik ini kalau ada konsep pengertian, nggak boleh ya. Terus yang kedua berupa klasifikasi jenis-jenis misalkan ya, atau klasifikasi apa? Berupa ilustrasi dan contoh, ya boleh. Ungkapan yang berbelit-belit membingungkan, maksudnya begini loh Mas. Ini ada redaksional 1 lembar gini. Sebenarnya kita pakai bahasa sendiri bisa loh separuh. Yang penting kontennya sama, ngerti ya Mas? Kan gaya-gaya narasi kalau kita artikel orang itu macam-macam. Makanya kalau harapan saya para ilmiah itu jangan terlalu berlebihan, cukup aja kalimat yang efektif. Nanti nggak tahu ngomong siapa. Kalimat efektif itu penting dipelajari untuk karya ilmiah ya. Kemudian kapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Ya, lanjut. Menggunakan bahasa sendiri. Kemudian nama pengarang secara konvensional diletakkan di dalam teks setelah pernyataan yang dikutip. Contohnya ya sama ya, ini nama pengarang, tahun, ini halaman. Jangan ngomong sendiri, lihat depan. Nilai ini tidak usah banyak. Nah di sini ada 3 teknik, perhatikan. Mungkin ada yang tanya tadi. Bagaimana teknik notasi ilmiah? Ada footnote, ada endnote, ada endnote. Perhatikan. Dalam penulisan karya tulisnya harus memilih salah satu dari ketiga. Apabila suatu halaman menggunakan footnote, ya footnote, maka halaman tersebut tidak diberi endnote. Pilih salah satu ya, nggak boleh 3-tiganya. Ya kalau Anda mau bikin proposal, yaudah bikin footnote ulang aja. Nggak usah endnote apa nggak usah. Untuk halaman berikutnya boleh menggunakan satu teknik yang sama atau berbeda dengan halaman sebelumnya. Jika sebuah karya tulis diberi footnote, maka footnote tersebut harus ditulis ke daftar pustaka. Lanjut terus.
baca ya. Ya, halaman untuk menyatakan sumber kutipan. Satu itu siapa? Sumber itu siapa? Di sini. Di atas ya. Pendapat boleh berupa pendapat siapa? Buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Biasanya berisi nama pengarang, judul, penerbit, tahun, nomor dan sebagainya. Footnote pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 dan seterusnya. Ngerti ya? Nah, cara penulisan footnote yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya. Misalkan siapa namanya? Ada siapa? Apa? Mada Novel Hifni. Tapi kalau di daftar pustaka, Hifni, Mada Novel. Nama belakang ditaruh di depan. Kalau tulisan di daftar pustaka loh ya. Kayak Mada Novel Hifni. Berarti Hifni, Mada Novel. Atau N titik, N titik. Boleh dipanjangkan, boleh disingkat. Tapi kalau ini nama pengarang tanpa dibalik, nanti ya. Jika nama tertulis lengkap disertai dengan gelar akademis, ini maka catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Nanti kalau footnote itu dengan gelarnya. Judul karangan dicetak miring, perhatikan, tidak ditutup koma ya. Ingat loh, judul itu nggak boleh ada koma. Ingat judul. Kalau di cover itu harus kapital. Kalau tidak di cover itu besar kecil, besar kecil, besar kecil. Nanti. Ya. Kalau di cover, ya wajib. Nama penerbit dan angka tahun dan apa nih? Tanpa kurung diikuti koma. Diapit tuh. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurang. Ya, nama penerbit, koma, tahun diikuti koma. Ya ini footnote ya, hati-hati dengan daftar pustaka ya, sudah lagi. Nomor halaman dapat disingkat atau nomor halaman diakhiri titik. Angka, misalnya halaman 3 titik gitu ya. Lanjut. Nah, apa bedanya dengan innote? Innote ditulis dengan meletakkan sumber yang dirujuk menyatu dengan teks yang dirujuk. Pada teknik ini sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi. Cara tulisan innote membuat pengantar kalimat serta apa dengan apa nih? Yang sesuai dengan keperluan. Menulis nama akhir pengarang, mencantumkan tahun terbit, titik 2 dan nomor halaman dalam kurung. Dalam kurung ya, kalimat ya. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Kita merupakan yang sangat urgent dalam tahap ini. Nah, di sini boleh disisipkan, di sini di tengah boleh. Tahunnya, ini halamannya ya. Ini nama pengarangnya, perhatikan kalau innote. Ini itu di dalam, berarti disisipkan di tengah. Ya, ini pengarangnya, ini halamannya. Tanda apa? T2. Ini halamannya ya. Ya, ini contohnya perkembangan dan sebagainya. Lanjut Mas. Notasi ilmiah yang memberikan keterangan sumber pernyataan yang dirujuk dan keterangan lainnya pada akhir sebuah paragraf sebelum daftar pustaka. Dalam endnote penulis dapat memberikan keterangan tambahan. Teknik penulisan endnote sama dengan teknik tulisan footnote, yang membedakan hanya letaknya. Apa? Sudah jelas? Teknik penulisan endnote dan footnote itu sama, hanya berbeda di letaknya saja. Kalau N itu yang akhir. Iya. Cara penulisannya membuat pengantar sesuai kutipan, menampilkan kutipan baik dalam langsung tidak langsung. Tulis nama akhir, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam kurung dari akhir begitu. Lanjut. Nah, ini nama pengarang ya, ini 2 orang boleh. Ada yang 1 boleh. Kalau lebih dari 2 pilihnya DKK boleh. Ini tahun, ini halaman ya. Ya. Seperti ini. Biografi ya, sebuah data berisi jumlah sumber bacaan. Terdiri atas judul, artikel, bahan penerbit, bersifat mutlak harus ada. Ingat ya, setiap tugas karya ilmiah atau kuliah kalau tidak ada daftar pustaka nggak ada nilainya 0. Jadi hati-hati gunakan tugas tanpa daftar pustaka. Apa ngarang sendiri nanti? Saya tahu dari mana, ya kan? Bisa dipercaya. Sama, dosen juga begitu. Sama. Judul, kota sebut ya. Nama penerbitnya PT apa? Atau kalau misalkan itu WordPress penerbitnya ya boleh, gitu. Terserah apa sumbernya. Jadi penulisannya gini, nama belakang taruh di depan. Arsyad, Azhar, Arsyadnya di depan. Tergantung ya, kalau hampir sama seperti penulisnya nih. Hartanto
Sebenarnya gini loh Mas, boleh disebut semua, boleh BKK. Nanti ya. Ya Bu, Tapi kalau cuma 2 itu tulis dan. Kalau dan kawan-kawan paling nggak lebih dari 1, 2, apalagi 4, 5 ya. Tulis nanti ada tugas perpus awas ya. Benar. Nih ya. Contohnya perhatikan, misalkan siapa? Mahasiswa bimbingan saya misalkan Rahmat Hidayat kan namanya. Hidayat Rahmat tahun 2016 judulnya. Terus setelah itu tulis skripsi. Ya, diterbitkan oleh Fakultas Pendidikan Fisik, Fakultas Teknik dan Manajemen. Fotonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nainul. Apa yang dimaksud dengan kutipan terintegrasi? Menurut Azhari dalam Alam 2005, kutipan merupakan bagian dari pernyataan pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ases NIM 22. Sebutkan contoh aplikasi Mendeley. Contoh aplikasi Mendeley di dalam Word adalah untuk mensanitasi atau untuk membuat sebuah daftar pustaka. Sudah. Sekian, terima kasih. Di sini dari Robat itu mau menjawab dari pertanyaan dari Mas Daifir, apa manfaatnya penulisan notasi ilmiah? Yaitu notasi ilmiah manfaatnya mempermudah membentuknya banyak angka penting, mempermudah menentukan order, mempermudah melakukan penghitungan jabar. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi NIM 44. Apakah fungsi aplikasi Mendeley hanya bisa penulisan atau penyisipan kata? Jawabannya, apa itu Mendeley? Mendeley adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan citatin dan reference manager ke dalam sebuah jaringan sosial. Jadi aplikasi ini memudahkan penyisipan penulisan dan pemformatan citasi atau citatin dalam sebuah karya ilmiah, artikel ilmiah, jurnal maupun skripsi yang kita buat. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.